Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Muntaram Bapak Haji Syarif, Muntaram Bapak Haji Fuad, Muntaram Al-Ustaz Nasrullah, lebih khusus guru kita Muntaram Al-Ustaz Al-Tandas Muhammad Sani, doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mempermudah segala urusannya. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan Bapak RW kita doakan. Semoga Allah berkahi, Allah permudah segala urusannya. Amin. Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah. Amin. Kita semua mendapat rahmat Allah. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah permudah segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segenap permasalahan kita dengan berkah majelis ini Allah bereskan semua permasalahan kita. Menjadikan putra-putri kita ahlul ibadah, ahlul sujud, ahlul ilm, ahlul dzikir, ahlul khasyah, ahlul mahabbah. Dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah besar rasa takut kita kepada Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk dalam berzikir, bertambah jauh daripada dosa. Dan semoga hidupnya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu bin Abbas Al-Ghani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas bin Shalih bin Syekh Hamid bin Bakar, Syekh Bakar bin Syekh Bakar Al-Jalani, dan al-awliya wal aqtab wal amjad wal asraya wal syuhada li abaina ummahatina dadatina Rabbul Salihah dan hadatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, mari kita simak satu riwayat dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, ursila malakul mauti ila Musa alaihi wassalam. Malaikat Israel, malaikat maut itu pernah diutus untuk datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Falamma ja'a musaqahu, ketika malaikat maut, malaikat Israel datang kepada Nabi Musa, saqahu ay darabahu bi haitsu faqa aynahu, ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam, ditampar hingga kedua mata
malaikat Israil itu keluar. Ini riwayat sahih karena dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Karena ini ada juga di antara saudara-saudara kita yang mengingkari hadis ini. Nah, itu riwayat tidak jelas. Itu riwayat palsu. Padahal Sahih Bukhari. Masa malaikat matanya bisa keluar ditampar sama malaikat Israil? Nanti akan kita bahas. Ditampar oleh malaikat, ditampar oleh Nabi Musa. Ditampar oleh Nabi Musa, keluar mata malaikat Israil alaihissalam. Akhirnya apa? Orang jangan dilarang pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, Kau telah mengutus aku kepada seorang manusia yang tak mau mati. Ya, Kau utus aku kepada seorang manusia yang tak mau. Akhirnya ini mataku keluar, akhirnya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala irji, balik lagi. Faqullahu ya Allah jadu alamat kita baikkan kemarin tadi ke Nabi Musa. Ini kira-kira kalau bukan malaikat mau gak pada lagi? Gak bakal ada lagi. Ya, ditabuk mata sampai keluar. Karena Nabi Musa ini terkenal Nabi yang keras. Ya, beliau terkenal Nabi yang keras. Bagaimana pernah ketika umatnya banyak yang murtad, keluar daripada Islam, kembali menyembah berhala, itu marah Nabi Musa. Sampai Nabi Harun sebenarnya dia bercerita karena keras beliau. Bahkan ketika tahu ternyata penyebabnya adalah As-Samiri, Musa As-Samiri. Jadi nama Musa dua. Nabi Musa yang dirawat oleh Fir'aun, dan ada Musa As-Samiri yang dirawat oleh malaikat Jibril. Musa yang dirawat oleh Fir'aun, dirawat oleh Musa Allah, jadi Nabi dan Rasul, jadi kekasih Allah. Tapi Musa As-Samiri yang dirawat oleh malaikat Jibril itu malah menjadi pimpinan kafir. Ketika tahu penyebab murtad, ternyata itu Musa As-Samiri marah. Nabi Allah Musa hendak memburu dan ingin memburu Samiri, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqtulis Samiri ya Musa, la taqtulis Samiri fa innahu Samiri. Musa tidak, Samiri jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia orang dermawan. Meskipun dia agak benar, tapi dia dermawan. Hidupnya dia masih ada manfaatnya untuk orang-orang miskin. Biar nanti adanya di akhirat. Jadi kedermawanan itu bisa menyelamatkan seseorang. Tapi kalau ibadah dan taubat itu cuma sementara saja. Nah, kemudian beritahu kepada Nabi Allah Musa, Allah berfirman, "Faqullahu jadu alamat tahu." Sampaikan kepada Nabi Allah Musa, itu tangan dia suruh taruh di atas bulu tahu. Taruh kalau tidak salah di kambing. Ya, taruh di badan kambing, di bulu kambing. Falau bikul maqatat biyadhu bikul syaratin sanatun. Setiap bulu yang kena sentuh tangan dia, setiap satu helai bulu itu apa? Umur 1 tahun. Kira-kira berapa bulu yang kena sentuh? Ya. Qala ayat kumamada. Ya. Ketika dapat tawaran suruh taruh di atas bulu binatang, maka umurnya akan ditambah. Kemudian Musa bertanya, kalau udah banyak umur itu mana ada? Kalau udah banyak umur apa lagi? Kata Nabi Musa. Kemana lagi? Kalau cuma maut ya mati. Meskipun nanti banyak umur, ujung-ujungnya bakal mati. Kalau ujung-ujungnya mati sekarang aja. Kalau ujung-ujungnya mati sekarang aja. Rasa Allah anjurnahu minal ardil muqaddasati radiyatan bi ajar. Tapi Nabi Allah Musa minta kepada Allah, ya Allah, ya tolong dekatkan jasadku dengan Masjidil Aqsa, ya sejauh lemparan batu. Jadi maksudnya dekat. Jadi dekatkan makamku nanti dekat Masjidil Aqsa. Kalau Rasulullah SAW, kalau kuntu thamma, kalau aitukum qabrahu ila janibil tariq indal katibil ahmar.
Nabi besar Muhammad bersabda kepada para sahabat, seandainya aku ada di sana, kalau kita ada di sana, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian di mana kuburnya Nabi Allah Musa. Ya, itu kubur Nabi Allah Musa ada di pinggir jalan Indal Kafibil Ahmar, dekat tumpukan pasir-pasir merah. Suratul hadis. Salah daripada hadis ini, angkara ba'du ahli bidah hadzal hadis. Jadi ada sebagian ahli bid'ah yang mengingkari hadis ini. Gak masuk akal. Masa mereka ditabok sama Nabi Musa? Gak masuk akal. Bukannya gak masuk akal, akalnya gak sampai. Jadi kalau kita baca hadis, jangan lihat terjemahan kemudian pakai akal-akal sendiri, jangan. Tapi harus lihat penjelasan daripada muhaddits, ahli hadis. Kalau kita baca Al-Quran dengan hanya melihat terjemahan yang menafsirkan, tapi harus lihat penjelasan daripada mufassir. Demikian pula kalau hal-hal berkaitan dengan hukum, jangan main menjawab, tetapi harus kembali merujuk kepada ahli fikih. Ajarakum al-fatwa, ajarakum al-nar. Berani-beraninya kau berfatwa, berani-beraninya kau menjawab permasalahan hukum, berarti kau berani untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sembarangan ya. Baca hadis harus lihat kepada muhaddits, baca Quran harus lihat penjelasan mufassir, mengenai hukum harus merujuk kepada ahli fikih. Nah, waqalu, mereka berkata para ahli bid'ah, kaifa yaqamu Nabiullah Musa wajah malakil maut wa huwa ya'lamu anna al-maut haqqun. Bagaimana mungkin seorang nabi menampak wajah malaikat Israil, sedangkan para nabi dan para rasul itu pasti tahu bahwasanya mati itu adalah sebuah keniscayaan. Wal jawabannya, anna malakal maut ja'ahu bi surati insan. Ya, itu malaikat Israil waktu datang kepada Nabi Musa itu nggak datang dengan bentuk wujud malaikat, enggak. Ya, datang dengan wujud manusia. Walam yukhbiruhu annahu ja'ahu liyantiqam bi ruhi, dan dia enggak kasih tahu kalau dia malaikat Israil, enggak kasih tahu. Bentuk manusia datang pengen nyambutnya nyawa, enggak bilang kalau dia adalah malaikat Israil manusia. Bentuknya manusia, tiba-tiba menyambut nyawa, marah Nabi Musa. Apa-apaan itu? Ditabok Nabi Musa. Ya, ditabok, akhirnya sampai keluar matanya. Jadi kalau matanya malaikat nggak mungkin keluar. Ditabok sama manusia, mata malaikat nggak mungkin keluar. Tapi saat itu bentuknya lagi bentuk manusia, wujudnya lagi wujud manusia, keluar matanya. Ya, hingga akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya Nabi Allah Musa dan datangnya malaikat Israil qabla an yukhayyirahu bil baqa'i fid dunya aw biraqatillahi azza wa jalla, sebelum memberi tawaran. Karena semua nabi dan semua rasul ya itu enggak main dicabut nyawanya, tapi dikasih tawaran dulu, mau terus hidup di dunia atau wafat berjumpa dengan Allah. Ya, ini Nabi mereka Israel datang kepada Nabi Allah Musa, itu datang Allah utus untuk menguji Nabi Musa. Coba, aku mau tahu nih Nabi itu ini, coba datang dulu dalam bentuk manusia. Kamu usah bilang-bilang kalau engkau malaikat Israil, cuma ingin menguji saja. Ya, padahal hakikatnya nanti kalau udah menunjukkan bahwasannya dia malaikat Israil, pasti diberi pilihan mau tetap hidup atau wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi, semua para rasul seperti itu. Sebagaimana hal itu juga terjadi pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, wa kana ala sadri Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi besar Muhammad wafat, beliau berada di pelukan Sayyidah Aisyah, di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi biasa kalau laki itu manja dengan perempuan itu ya biasa. Ya, itu Nabi SAW ada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Fasami'atu yaqul Allahumma rafiqul a'la. Kemudian tiba-tiba Nabi besar Muhammad berkata, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah, ar-rafiqul a'la.
Fa'aliman annahu khiyar, maka Sayyidina Isa berkata, aku tahu. Ini udah dikasih pilihan bagi Isa. Mau tetap hidup atau berjumpa dengan Allah. Nah, beliau tadi berkata, Allahumma rafiqal a'la. Dan gak lama lagi beliau akan wafat karena beliau lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha ta'ala lam yakbid nabiyyan qattu, bahwasanya Allah tidak mencabut ya seorang nabi melainkan hatta yuriyahu maka ada fil jannah wa yukhayyiru, melainkan itu nabi dikasih tempat dulu, diperlihatkan dulu ya, ini tempatmu di surga seperti ini, kamarmu seperti ini, yang mendampingimu seperti ini ya, kemudian fasilitasnya seperti ini. Sekarang mau tetap milih di dunia atau wafat berjumpa dengan Allah ya. Kalau milih tetap hidup di dunia dipanjangin. Kalau lebih memilih berjumpa dengan Allah maka akan wafat. Berbeda dengan kita ya, ini hanya berlaku untuk para nabi dan para rasul ya. Kalau kita sebagai manusia biasa ya, kalau di malam nanti tiba-tiba mereka Israfil datang, itu nggak perlu ditanya, ente datang cuma main apa nyambut, udah pasti nyambut ya, udah pasti nyambut. Tapi kalau kepada para nabi dan para rasul, terkadang mereka Israfil datang cuma main saja, cuma berkunjung ya. Qala Ibnu Khuzaimah wa hadha i'tiradu man a'lallaha basyiratahu. Ini penjelasan ya, ini penjelasan membantah pemikiran, pemahaman orang-orang yang buta mata hati. Di anna malaka hina madahu lam ya'ti bi suratihi malaki ya, karena sesungguhnya setiap para malaikat yang datang kepada para nabi dan para rasul itu tidak datang dengan bentuk malaikat dah. Inna madahu bi suratin basyariyah, akan tapi para malaikat itu datang kepada para nabi dan para rasul dengan bentuk manusia. Kama tamatsala Jibril li Maryam bi surat insan, sebagaimana maka Jibril itu pernah datang kepada Sayyidah Maryam. Jibril pernah datang kepada Sayyidah Maryam dengan bentuk manusia, sebagaimana surah Maryam ayat 17, fatamatsala laha basharan sawiyya, ya bentuknya manusia. Demikian juga malaikat Jibril pernah juga datang kepada Nabi Allah Ibrahim ya, bertamu kepada Bani Israil, bertamu kepada Nabi Allah Ibrahim, itu juga bentuknya manusia. Sehingga oleh Nabi Allah Ibrahim juga dimulahum ajlan masyuiyah ya, disiapkan sapi panggang ya, ada tamu siapin sapi panggang, karena nggak tahu kalau ini malaikat. Kalau tahu itu malaikat, kira-kira dikasih makanan nggak? Dikasih makanan, kenapa? Di annal malaikata la ya'kuluna wa la yashrabun, karena malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Dikarenakan tidak tahu, dikirain tamu biasa ya, dikasih makan, kasih sapi panggang, ternyata apa? Ini malaikat ya. Jadi intinya inna ainal malakul haqiqah lam tufqa ya, mata malaikat sebenarnya itu gak copot. Yang copot ketika dia berbentuk manusia ya, bentuk manusia ya, kekuatan manusia. Sehingga Nabi Allah Musa diberi kekuatan lebih dari manusia, dia tabokannya bisa bikin copot Shallu ala Muhammad ya. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya betapa tinggi derajatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana tidak langsung dicabut nyawanya, tetapi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa fi istihbabu dafni fil mawadhi'il fadilah bi qurbi madafil shalihin li anna rahmatullah tatanazzalu fiha. Sunnah dimakamkan di tempat-tempat yang mulia, dekat dengan makam-makam orang soleh. Kenapa? Karena dekat makam-makam orang soleh pasti turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita
kita dipinta, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta tetangga yang soleh. Al-jar qabla dar. Ya, ada sebuah pepatah al-jar qabla dar. Sebelum beli rumah, lihat dulu tetangganya. Tetangga baik apa enggak? Tetangga ahli ibadah apa enggak? Ahli ibadah beli di situ. Tapi kalau tetangganya nggak beres, minum-minuman, zina, mabok-mabokan, maka jangan. Ya, bikin sumpah nanti. Ya, kita kalau bertetangga dengan pemabuk sumpah, bertetangga dengan suka judi, suka dugem, sumpah gitu. Demikian pula wafat pun kita minta bertetangga dengan orang soleh. Kalau kita dimakamkan sebelah kanan pemabuk, sebelah kiri pezina, ya, yang di depan tukang riba, di belakang koruptor. Kira-kira gimana? Berisik, digebukin jari, nggak usah istirahat. Jadi kita minta Allah, ya, semoga kita semua diberi tetangga yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan sunnah minta dimakamkan di tempat-tempat yang mulia, ya, di tempat-tempat orang soleh. Ini sebagaimana guru kita, ya, Mbah Maimun Zubair, ini luar biasa, ya. Ini ulama kita go internasional ini. Ini terkadang kita hanya bangga dengan apa? Ketika ada penyanyi Indonesia go internasional, oh luar biasa, bangga. Ada apalagi artisnya sampai go internasional dengan artis luar, oh viral. Ya, tapi ternyata ada yang lebih daripada itu semua. Ya, ulama-ulama kita dari dulu udah go internasional. Syekh Ali Banten disebut apa? Ulama Hijaz. Kemudian Syekh Ihsan Jampes Kediri, ada orang Kediri di sini. Kalau Syekh Ihsan Jampes Kediri itu kitabnya sampai dibaca di Al-Azhar, dikaji oleh ulama-ulama Al-Azhar. Ya, ini banyak ulama-ulama kita yang go internasional. Sampai-sampai di Mbah Maimun Zubair, ya, dimakamkan di mana? Di Maklah, ya. Dimakamkan di Maklah. Itu nggak sembarangan orang dimakamkan di Maklah. Ya, dimakamkan di makamnya para ulama, dekat makam Siti Khadijah, dekat makam Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, itu nggak sembarangan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ternyata itu Mbah Maimun Zubair memang ada amalan. Minta kepada Allah agar dimakamkan dekat orang-orang soleh. Semoga kita semua nanti tetangga kita saat wafat itu tetangga yang soleh. Makanya kalau ada yang wafat ketika pergi haji, ya, itu nggak perlu jenazah dibawa pulang, nggak perlu. Yang hari ada seseorang yang wafat ketika haji, keluarganya datang. Kalau Habib nanti ke guru kami nanti, ya Habib ini gimana? Jenazah bapak kami ini pengen kita ustakan biar pulang ke Indonesia. Ngapain bawa pulang? Biar aja di sono. Ya, kalau di sono mereka juga mau gebukin segala. Sebelah kanan ahli puasa, sebelah kiri ahli tahajud, yang depan ahli sedekah, yang di belakang ahli silaturahim. Mau digebukin, jangan ada berisik, aman aja. Ya, tapi kalau di Indonesia gimana? Ya, ini nggak pernah sholat, ini nggak pernah puasa, nggak ada yang segennya digebukin. Ya, kita semua dimakamkan di tempat-tempat yang baik ini. Asal itu yang ketiga, wa fi bayan anna an-anbiya yukhayyaruna qabla wafat. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya setiap nabi dan rasul sebelum wafat itu dikasih pilihan. Ini khususiyah, kekhususan dari para nabi dan para rasul. Ya, sebagaimana Nabi Allah Musa diberi pilihan mau tetap hidup, ya, atau wafat. Kalau tetap hidup, ya udah letakkan tangannya di atas kambing sebanyak rambut tersebut, maka 1 tahun. Setiap 1 helai 1 tahun. Kemudian dapat mati, ya udah mati aja. Kalau ujungnya mati saja. Kata Nabi Allah Musa alaihi. Yang keempat, wa fi anna lil malaki qudratun ala tasawwuri bi surati ghairi suratil malaki. Bahwasanya ini hadis menjadi dalil
bahwa setiap para malaikat itu mampu merubah bentuk, ya, berubah bentuk apa saja, ya, termasuk berubah bentuk seperti manusia. Ya, kalau bentuknya bentuk malaikat, maka nggak bisa dilihat. Ya, tapi dikarenakan berubah bentuk menjadi bentuk manusia, maka bisa dilihat. Kemudian yang kelima, wa fi anna nabiyya yurfa'u fil makan alladhi qubida fihi, bahwasanya setiap nabi dimakamkan di tempat yang dia wafat. Setiap nabi yang wafat maka dimakamkan di tempat itu. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW wafat di kamar Sayyidah Aisyah, maka dimakamkan di sini. Di makam Nabi besar Muhammad saat ini, ya, itu tadinya adalah kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian setelah itu wafat Sayyidah Abu Bakar, dimakamkan di sampingnya. Ya, Sayyidah Abu Bakar adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun ketika Sayyidah Umar wafat, ya, Sayyidah Umar wafat ditikam. Ketika ditikam, Sayyidah Umar masih sadar. Memerintahkan kepada Abdullah, coba kau izin kepada Sayyidah Aisyah, bolehkah aku dimakamkan di samping ayahnya? Kalau boleh, masukkan aku ke sana. Tapi kalau tidak boleh, makamkan aku di pemakaman umum. Izin kepada Sayyidah Aisyah. Ya, kata Sayyidah Aisyah, sebetulnya aku pengen aku dimakamin di sini. Tapi kalau Sayyidah Umar yang minta, ya sudah. Ya sudah, aku izinkan. Ya. Akhirnya Sayyidah Umar dimakamkan samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidah Aisyah, kalau dulu aku bebas, buka aurat bebas. Kenapa? Makam suamiku dan makam ayahku. Ya. Tapi setelah ada Sayyidah Umar, aku tidak lagi membuka jilbab. Kenapa? Aku malu kepada Sayyidah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini para wanita kita ini perlu belajar rasa malu kepada Sayyidah Aisyah. Jadi yang mahal dari para wanita bukan perhiasannya. Yang mahal dari para wanita itu bukan pakaiannya, tapi yang mahal dari para wanita adalah sifat malunya. Yang mana saat ini, ya, sifat malu bagi wanita ini sudah hampir jarang. Kita lihat para wanita-wanita, ya, di media sosial berpakaian ketat, bahkan ada yang sampai joget-joget, geol-geol, ya, sebebas-bebasnya. Namun bila ada hati-hati, ya. Ini para suami, kemudian para laki-laki, ya, yang punya istri, yang punya saudari perempuan, ingat kita nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau istri kita seperti itu, kita akan dituntut. Emang dulu waktu dunia nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngawasin. Kalau kita punya adik, punya kakak perempuan, kita juga nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang perempuan masuk surga gampang, ya, orang perempuan masuk surga gampang. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha. Kemudian idza sholat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Cuma 4 langkah. Perempuan cuma 4 langkah masuk surganya. Yang penting sholat 5 waktu dikerjain. Meskipun dia qobliyah ba'diyah enggak, duha enggak, tahajud enggak, tapi sholat 5 waktu dikerjain. Ya. Kemudian bahwa sholat syahrahan, puasa bulan Ramadan, Senin Kamis kagak, ya, enggak kuat. Puasa Arab enggak pernah ngerjain juga. Tapi kalau punya utang bayar, ya. Sholat syahrahan, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjah, menjaga kehormatannya, enggak selingkuh. Wa ata'at zaujah, taat sama suami 4 waktu. Apa kata Nabi? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Itu surga manggil-manggil. Ya, pintu ini manggil, pintu ini manggil, pintu ini manggil. Tanda bahwasanya penghargaan bagi para wanita yang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suami, masuk surga dari pintu yang mana saja. Tapi kalau seorang suami, repot surga kita. Ya, repot kita. Kalau perempuan nggak perlu haji, karena haji kewajiban laki-laki yang bayarin, zakat laki-laki yang bayarin, mungkin sholat puasa aja, jaga kehormatan. Kalau kita, ya Allah, banyak tuntutannya. Sholat saja nggak cukup, puasa saja nggak cukup, ngaji saja nggak cukup. Kita bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai istri kita, mengenai saudari kita.
Semoga Allah jaga semua keluarga kita. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami semua dari azab api neraka. Amin Allahumma amin. Ya. Nah, kemudian ya setiap nabi yang wafat dimakamkan di tempatnya itu. Ya. Lidzalika qala Musa min rabbih an yuqarribahu min ardi baitil muqaddas. Min ardi baitil maqdis. Ya. Di sini Nabi Allah Musa minta kepada Allah, ya Allah tolong cabut nyawaku ketika aku nanti dekat dengan Baitul Maqdis. Timbul pertanyaan, kok nggak dimakamkan di Baitul Maqdis? Ya. Kenapa kok nggak mintanya wafat di Baitul Maqdis tapi dekat Baitul Maqdis? Ya. Ternyata itu Nabi Allah Musa alaihissalam itu dicegah oleh Bani Israil. Bani Israil melarang Nabi Allah Musa selama 40 tahun gak bisa masuk Masjidil Aqsa. Demikian juga dengan Nabi Allah Harun gak bisa masuk Masjidil Aqsa karena dicegah oleh Bani Israil. Jadi Bani Israil sudah dari dulu. Kan sekarang orang-orang Islam dilarang, Nabi aja dilarang, namanya kan kurang ajar. Jadi dulu memang udah kurang ajar mereka. Ya. Nah, ketika sudah dekat ajal Nabi Allah Musa minta kepada Allah didekatkan saja. Tapi nggak di dalam, minta didekatkan saja. Tabarrukan dengan Masjidil Aqsa. Kenapa kau nggak minta di dalam? Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh ulama, walam yatlub dukhulaha li alla yattakhidal yahudu qabrahu ma'bad. Ya. Nabi Allah Musa nggak minta dimakamkan di Masjidil Aqsa. Kenapa? Khawatir nanti oleh orang-orang Yahudi kuburnya dijadikan berhala, disembah oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang dulu Pak, setiap ada orang soleh yang wafat, itu dibuatkan patung. Dibuat patung dibuat apa? Buat mengenang. Ya, setiap ada orang soleh wafat dibuat patung untuk mengenang. Ya, tapi ketika bapaknya wafat, kakeknya wafat, ganti generasi dianggap ini Tuhan. Akhirnya disembah padahal patung orang soleh. Maka itu ya dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW haram membuat patung. Maka nggak ada Nabi besar patung. Kenapa? Karena awalnya patung, nanti akhirnya menjadi sesembahan. Adapun kalau foto itu nggak dilarang. Ya, foto-foto itu nggak dilarang. Ya, foto habaib, foto kiai di rumah-rumah kita itu harus ada. Jangan foto artis aja nggak ada. Foto artis ada, ya. Foto keluarga ada, ya. Foto penyanyi ada, penting foto ulama. Agar apa? Agar putra putri kita tahu siapa idolanya, siapa panutannya, siapa imamnya, yaitu para ulama. Jadi foto itu nggak dilarang, karena foto itu adalah dil, itu bayangan yang diabadikan. Kita ngaca kan ada bayangan kita. Nah foto kayak gitu. Kayak ngaca tapi apa? Itu udah balikan. Jadi foto semakin jernih itu kaca, maka semakin jelas. Jadi foto itu bukan lukisan, nggak dilukis enggak. Tapi apa? Itu cermin. Itu bayangan kita yang diabadikan. Jadi foto. Dan foto-foto ulama ya, itu juga ditakuti oleh para setan. Terus cerita di Mundir di Kota Musawah. Ya, dulu di Kalibata itu ada orang yang kerasukan jin. Yang kerasukan jin nggak keluar. Dibaca namanya nggak keluar. Ya, karena kalau yang masuknya jin muslim, kadang bacanya lebih bagus. Ya, kita baca ayat kursi, bacanya lebih fasih. Yang salah baca apa? Benar lagi baca ente. Kan malu kita diterima ya. Iya. Nggak keluar. Akhirnya apa? Dibawain foto Habib Umar dan Hafid. Pastinya foto Habib Umar langsung keluar. Takut. Ya, ada juga cerita dibawain foto Said Muhammad bin Amin bin Abbas Al-Maliki. Itu langsung keluar. Ya, hal seperti ini ada dalilnya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwasanya idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Ya, bahwasanya apabila Sayyidina Umar itu berjalan di suatu gang, tiba-tiba ada setan. Itu setan pilih jalan lain. Ya, itu setan lari di Umar dari bayangan Sayyidina Umar. Baru lihat bayangan Sayyidina Umar udah lari.
Belum lihat Sayyidina Umar yang baru lihat bayangnya. Nah, foto itu adalah bayangnya yang diabadikan. Jadi kalau ada saudara kita ya dari kalangan Salafi Wahabi yang tiba-tiba tuh anti foto dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah, itu hak mereka, tapi mereka tidak punya hak untuk melarang-larang kita karena kita punya dalilnya ya berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biarkan saja, nanti apabila mereka nanti bacanya semakin banyak, maka mereka akan semakin memahami. Ya, kalau bacanya belum banyak itu biasa, mudah menyalahkan orang. Ya, kalau ngajinya belum luas itu mudah menyalahkan orang. Tapi kalau nanti sudah luas, maka sifat tolerannya akan besar. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sampailah kita pada hadis 149. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabit di Muzdalifah. Waktu hajinya. Semoga kita semua pergi haji dan dilakukan Nabi besar Muhammad. Dan kita dianjurkan untuk mabit di Muzdalifah. Fasalla bi al-maghrib wal isya. Nah, di Muzdalifah kan kita dianjurkan untuk menjamak antara maghrib dan isya. Nah, itu sholat jamak. Ya. Nabi besar Muhammad di Muzdalifah sholat maghrib dan isya bi adzanil wahidin wa iqamatayn. Kan double sholatnya nih, gabung maghrib sama isya. Nah, ini kata Sayyidina Jabir ada bentuk kali. Qomatnya 2. Jadi adzan, sholat maghrib. Habis adzan, qomat, sholat maghrib. Assalamualaikum. Qomat lagi untuk sholat ini. Adzan sekali, qomatnya 2. Walau an Umar radhiyallahu anhu, nah riwayat Jabir. Ini ada juga riwayat Sayyidina Umar. Kalau riwayat Sayyidina Umar, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Itu Nabi besar Muhammad menjamak antara maghrib dan isya dengan 1 qomat. Berarti enggak ada. Qomatnya sekali. Ya, ini kalau sholat jamak, kalau riwayat Sayyidina Umar, ini enggak ada. Langsung qomat cukup 1 kali saja. Qomat, sholat maghrib, salam, habis itu sholat isya. Wa zada Abu Daud. Kalau riwayat Abu Daud, likulli sholatin. Ya, likulli sholatin, qomatnya itu tiap sholat. Kalau tadi riwayat Sayyidina Umar, qomatnya 1 kali. Tapi kalau riwayat Abu Daud, itu qomatnya tiap sholat. Walau yunadi fi wahidin min qomat, tapi enggak ada. Maghribnya enggak ada, isyanya enggak ada. Cuman qomat aja. Qomat, maghrib, qomat, sholat isya. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Jadi ini ada 3 riwayat ya. Ada 3 riwayat. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Muzdalifah bainal maghrib wal isya jama' takhir. Nabi besar Muhammad mabit di Muzdalifah, salat maghrib dan isya jama' takhir. Jama' takhir ada apa? Salatnya diakhirkan. Salat maghribnya di waktu isya. Waqtalafa naqlu an sahabati fi ma fa'ala lailatan idin. Nah, di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan. Ada perbedaan riwayat para sahabat mengenai yang dilakukan Nabi ketika itu. Di malam itu bagaimana Nabi bersama dan makomatnya. Nah, ini beda pendapat para sahabat. Para Jabir, Sayyidina Jabir berkata, anna Rasulullah jama'a bainahuma bi adzan wahidin wa iqamatin di kulli sholat. Kalau kata Sayyidina Jabir, itu Nabi besar Muhammad ya jamak takhir, adzan 1 kali. Habis adzan, qomat di tiap sholatnya. Adzan, habis adzan qomat sholat maghrib. Ya, sholat isya, ya qomat sholat isya. Habis itu apa? Salam, qomat lagi sholat maghrib. Hanya terakhir. Nah, warawat Ibnu Umar, tadi riwayat Jabir. Riwayat Ibnu Umar lain lagi. Itu Nabi besar Muhammad menjamak maghrib dan isya dengan 2 qomat saja tanpa adzan. Qomat doang. Ya, tanpa adzan. Itu Nabi besar Muhammad. Jadi kalau jamak cuma qomat doang, tidak ada adzan. Ini riwayat Sayyidina Umar. Ada riwayat Ibnu Mas'ud.
Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, jama'a bainahuma bi adzanaini wa iqamataini. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, 2 kali adzan, 2 kali qomat. Ya, Nabi Muhammad itu zaman terakhir 2 kali adzan, 2 kali qomat. Adzan pertama untuk sholat Isya, ya. Kemudian qomat, adzan kedua untuk sholat Maghrib dan qomat. Nah, kita lihat Imam Syafi'i ini. Kita melihat Imam Syafi'i. Nih, mana yang diambil oleh Imam Syafi'i? Wa akhadha Syafi'i bi riwayat Jabir. Imam Syafi'i memegang riwayat Sayyidina Jabir. Riwayat Sayyidina Jabir yang dipegang alladzi athbata adzan wahidan, adzan satu kali. Wa iqamataini dan 2 kali qomat. Jadi kalau kita musafir kan ya, kita musafir, kita keluar kota kan dibolehkan untuk ya jamak, boleh jamak takdim atau jamak takhir. Mana lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Tergantung dilihat kita berhentinya di waktu apa. Kalau berhentinya di waktu zuhur, ya bagusnya jamak takdim. Kalau berhentinya di waktu asar, bagusnya jamak takhir. Jadi bebas saja tuh, ya tergantung kondisi. Nah, karena kita mazhab Imam Syafi'i, maka ketika jamak cukup adzan sekali. Kemudian qomat di tiap sholat. Sholat zuhur, adzan dulu. Adzan untuk sholat zuhur itu kalau waktunya masih tepat, masih jam 12. Udah lewat kan, sudah nggak sunnah lagi adzan. Ya, tetap adzan sekali. Adzan qomat, sholat zuhur. Salam, langsung qomat lagi. Nggak perlu adzan. Langsung qomat untuk sholat. Jadi ini kita pegang Pak, 1 kali adzan, 2 kali qomat. Kira-kira jelas seperti ini? Jelas ya? Hadis yang ke-150. An Umar wa Aisyah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Itu Sayyidina Bilal adzan di malam hari. Fakulu wasrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal adzan, tetap aja kita makan dan minum. Ya, kalau dengan adzan Bilal kata Nabi besar Muhammad, tetap makan, tetap minum. Itu masuk waktu sahur. Jadi adzan Sayyidina Bilal itu memang untuk membangunkan sahur. Udah makan dan minum. Sampai kapan? Hingga nanti sebelum dengar adzannya Ibnu Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, itu adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, baru itu adzan subuh. Jadi kalau dulu itu adzan 2 kali. Adzan pertama untuk bangun sahur, adzan kedua itu adzan subuh. Ya. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal lahu asbahta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, a'ma, enggak lihat. Jadi enggak bisa adzan kalau enggak ada informasi. Kan dia enggak lihat. Kalau ada informasi asbahta subuh baru dia ada. Ya, maka enggak bisa kalau adzan pertama, dia harus adzan kedua ketika sudah ada orang-orang. Ya, baik. Ini penjelasannya nanti akan kita bahas pada pelajaran adzan. Nah, jadi intinya itu adzannya Sayyidina Bilal untuk membangunkan orang yang tidur. Jadi orang tidur biar bangun tuh, biar bangun saat sahur. Yang udah bangun biar tidur, istirahat sebentar sampai nanti dengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, soal penjelasannya akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah.